Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitria Pradana dengan NIM 230401152. Saya akan minta pertanyaan dari bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring? Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut. Ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun. Denda atau denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun atau menjadi paling lama 4 tahun. Denda paling banyak 2 miliar, denda paling banyak sebesar 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara investasi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. 2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Penggeledahan atau penyitaannya semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Kewenangan meminta informasi dan penyelenggaraan sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut.
Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara berani. Undang-Undang ITE Jilid 2 memiliki ketentuan yang dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara berani. Beberapa hukuman yang diatur di dalamnya, seperti pasal-pasal yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang dianggap merugikan atau dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi. Pengguna internet mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat mereka untuk menghindari sanksi hukum yang mungkin dijatuhkan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menciptakan atmosfer sensor mandiri di dunia maya. 5. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan daring, sejauh apa batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat? Jawabannya adalah, dalam konteks keamanan cyber dan pencegahan kejahatan berani, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman dan resiko. Pembatasan kebebasan pendapat online dapat diterapkan untuk mencegah penyebaran informasi palsu, penipuan, atau serangan cyber yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, batasan tersebut dapat dianggap sebagai langkah perlindungan yang sah untuk menjaga keamanan cyber dan mencegah kejahatan yang berani. Namun, penilaian sejauh mana batasan tersebut dianggap sah tetaplah berlaku. Perlu diupayakan keseimbangan yang tepat antara melindungi keamanan cyber dan menjaga kebebasan berekspresi serta hak-hak asasi manusia. Keselarasan implementasi Undang-Undang ITE dengan standar hak asasi manusia dan perlunya pengawasan yang transparan dapat menjadi bagian dari diskusi seputar efektivitas dan keadaan kebijakan keamanan dan pertahanan cyber, terkait cyber security dan cyber defense atau pertahanan cyber. Keamanan cyber dan pertahanan cyber memiliki setidaknya satu keterkaitan erat, yaitu bahwa keduanya diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan availability informasi elektronik atau sistem elektronik. Keamanan cyber dapat berupa salah satu bentuk dari pertahanan cyber di lain pihak. Pertahanan cyber dapat berupa pertahanan yang pertahanan aktif maupun pertahanan pasif. Pertahanan pasif yang dimaksud dapat tercakup dalam ruang lingkup keamanan cyber. Keamanan cyber maupun pertahanan cyber dapat diselenggarakan oleh individu, kolektif maupun negara.
Masing-masing ruang lingkupnya dapat berbeda. Keamanan cyber dan pertahanan cyber yang diselenggarakan oleh negara dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi penting bagi negara, keamanan nasional, maupun menjaga sistem elektronik yang strategis atau kritis bagi kelangsungan pelayanan publik atau kelangsungan negara. Pihak swasta maupun pribadi memiliki kepentingan untuk membangun keamanan dan mempertahankan informasi dan sistem elektroniknya, untuk menjaga informasi dan sistem elektroniknya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. B. Undang-Undang 11 2008 dan PP 82 2012 sebagai dasar keamanan cyber dan pertahanan cyber semesta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik merupakan fondasi membangun keamanan cyber dan pertahanan cyber nasional secara organik. Secara organik maksudnya keamanan dan pertahanan nasional dibangun oleh penyelenggaraan sistem elektronik secara semesta dan berkesinambungan. Pasal 15 Undang-Undang ITE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana semestinya. Artinya, seluruh penyelenggaraan sistem elektronik terlepas apakah sistem itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan, komersial, atau pribadi harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. PP 82 2012 memberikan pedoman bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ITE, kemudian PP 82 2012 mengatur bahwa sistem elektronik memiliki 5 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, dan pengamanan. PP 82 2012 membagi penyelenggaraan sistem elektronik menjadi dua bagian besar, yaitu penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan sistem elektronik untuk non pelayanan publik. PP 82 2012 memberikan standar yang lebih tinggi kepada penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap 5 komponen yang dimaksud. Misalnya, wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik pasal 5 ayat 1 PP 82 2012. Perangkat lunak yang digunakan yang wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasinya pasal 7 ayat 82 2012. Wajib menerapkan tata kelola baik dan akuntabel pasal 16 ayat 1. Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan resiko dari dampak yang ditimbulkannya. Pasal 17 ayat 1. 2012 menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah hukum Indonesia. Pasal 17 ayat 2, 82 2012 memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik pasal 30 ayat 1. PP 82 2012 menggunakan sertifikat keandalan pasal 41 ayat 1, memiliki sistem elektronik pasal 59 ayat 1, memenuhi persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan agar secara nasional sistem elektronik yang di Indonesia dapat menjadi satu kesatuan sistem yang kokoh, andal, dan aman. Hal ini selaras dengan prinsip pertahanan nasional, yaitu bahwa pertahanan dilakukan secara semesta. Sekian, maaf jika bila ada kesalahan.
Sampai di sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.